Sehari pasca pemungutan suara, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berziarah ke makam sang ibu di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Setelahnya Prabowo lanjut berziarah ke makam sang ayah di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada Kamis siang terlihat mendatangi kawasan Pemakaman Umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk berziarah ke makam sang ibu Dora Sigar. Usai berziarah ke makam sang ibu, Prabowo dan rombongan juga berziarah ke makam sang ayah Sumitro Joyo Hadikusumo di kawasan TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Tak hanya untuk menaburkan bunga 7 rupa, Prabowo juga sempat mendoakan mendiang ayahnya yang telah lama menghadap Sang Pencipta. Di Tanah Kusir, ya, Tanah Kusir. Dan sekarang saya ke bapak saya di sini, di sini Karet. Ya. Ini kan kegiatan pribadi saya ya, tolong terima kasih ya. Usai berziarah, Prabowo langsung meninggalkan lokasi dengan dilepas oleh ribuan warga yang setia menunggu di halaman depan TPU. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebanyak 12 tempat pemungutan suara di Kelurahan Sunterjaya, Jakarta Utara harus menyelenggarakan pemilihan lanjutan karena terdampak banjir. Seluruh logistik dan surat suara yang rusak ditarik oleh KPU. Sejumlah tempat pemungutan suara di Sunterjaya, Jakarta Utara terpaksa harus melaksanakan pencoblosan ulang pemilu 2024. Hal tersebut diakibatkan hujan deras yang mengguyur wilayah ini sejak dini hari pada hari Rabu kemarin. TPS-TPS tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan pencoblosan di hari pemilu 2024 lantaran logistik pemilu dan surat suara rusak akibat gudang pemilu terendam banjir. Seluruh logistik pemilu yang rusak ditarik dan diamankan oleh Komisi Pemilihan Umum Jakarta Utara. Sebanyak 3.000 hingga 3.500 warga terpaksa harus menunda hak pilihnya akibat kejadian tersebut. Menurut Ketua RW 08 Roy Adrian mengaku bahwa kejadian tersebut di luar kendalinya. Nah, ketika pukul 5.45 kita buka pintu itu, ternyata di dalam ruangan itu sudah terdapat genangan air setinggi kurang lebih 10 cm. Nah, secara paralel, saya selaku Ketua RW melaporkan kejadian tersebut itu kepada PPS Sunterjaya. Sambil kita memindahkan kotak suara itu ke halaman depan sini yang kering posisinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memang mengatur soal mekanisme pemilu susulan untuk wilayah terdampak bencana alam. Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara mengatur bahwa pemilu susulan paling lambat digelar 10 hari setelah pemungutan suara. Dari Jakarta, Disti Arifa Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo kembali memberikan pendampingan kepada kasus korban kekerasan seksual. Kali ini RPA Partai Perindo memberikan pendampingan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Warakas, Jakarta Utara. Saya Partai Relawan Perempuan dan Anak atau RPA Perindo mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Utara. Kedatangan RPA Perindo untuk memberikan pendampingan kasus dugaan pencabulan oleh BS, pria berusia 30 tahun, terhadap anak laki-laki berinisial J yang berusia 12 tahun di wilayah Warakas, Jakarta Utara. RPA Perindo meminta kepolisian segera menindaklanjuti kasus pencabulan ini karena terduga pelaku masih bebas berkeliaran. Dan juga kita tetap mengupayakan korban agar selalu terlindungi dari pelaku ini. Dan pelaku ini saya juga akan berkoordinasi dengan penyidik, kemudian juga masyarakat di sana
baik itu RT RW, sehingga pelaku tidak bisa menyelarikan diri ataupun berupaya menjauh dari Jakarta Utara. RPA Perindo berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan memberikan keadilan pada korban kekerasan seksual. Tim Liputan iNews melaporkan. Chairwoman Miss Indonesia Foundation Liliana Tanusudibio menghadiri press conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2024 di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pada ajang Miss World 2024 yang akan digelar di Mumbai, India, Indonesia akan mengirim 1 finalis yang akan berkompetisi serta mengenalkan budaya Indonesia. Kontes kecantikan dunia Miss World akan kembali digelar di Mumbai, India pada 18 Februari hingga 9 Maret 2024 mendatang. Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa akan berangkat menuju Mumbai untuk mewakili Indonesia berkompetisi dengan 120 negara lainnya. Dalam press conference Miss Indonesia Goes to Miss World 2024 di MNC Studios, Chairwoman Miss Indonesia Foundation Liliana Tanusudibio menaruh harapan agar Audrey mampu meraih hasil maksimal dan mengharumkan nama Indonesia. Dengan project Beauty with a Purpose untuk break the silence itu sangat tidak mudah untuk mengupasnya. Karena dengan ini berbicara tentang kekerasan seksual, tentang abusif, pesan saya untuk Audrey tetap tenang, lakukan yang terbaik, dan jangan lupa berdoa. Tetap humble, tetap positif, apa yang dilakukan, lakukan segala sesuatu positif, dan saling menolong. Dalam ajang internasional ini, Audrey akan mengkampanyekan Break the Silence untuk kompetisi Beauty with a Purpose, dengan tujuan menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Membantu korban untuk bisa pulih ya, secara fisik, secara mental, dan we want to be there in their recovery journey. Kita bantu bawa dia ke psikolog di Kementerian PPA, kita juga bantu dia bisa berkembang, dan kita juga coba bantu dia kasih support secara hukum ada dari RPA Perindo. Sebagai finalis pada Miss World 2024, Audrey Vanessa telah menyiapkan diri selama 1 tahun bersama tim dari Yayasan Miss Indonesia. Audrey juga akan mengenalkan tari ruai dari Kalimantan Barat pada ajang internasional di Mumbai, India ini. Dari Jakarta, Elsie Casey, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa tidak hanya dapat menikmati suasana sejuk dan merdunya suara gemuruh air. Di lokasi wisata air terjun Tetewa yang terletak di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Timur, pengunjung juga dapat berkegiatan ekstrim yang membuat adrenalin terpacu cepat. Sensasi inilah yang sudah dialami oleh Madina Suryadi dan Vina Philip saat cliff jump dari air terjun Tetewa. Wah gila, akhirnya baru nyampe langsung disambut welcome drinknya dong Tradikers, lihat. Buset, ini airnya jernih banget, nggak sia-sia kita matahin kita nyampe juga. Pokoknya langsung aja kan, cakep banget. Yaudah yuk, langsung aja kita kesana yuk. Wah, ini sih gokil, Mat. Perjalanan kita berjam-jam kayak gini aja. Ternyata ada Akamsi juga tuh yang udah main air duluan. Banget, Mat. Gue udah gak mau banyak ngomong, Tradikers. Pokoknya gue mau ganti baju. Gue mau ganti baju, terus kita mau jebol. Tetap di travel, adik. Tambah batas. Waduh, jadi gak sabar gue. Yuk ah. Dingin banget Tradikers. Sekarang kita udah berada di air terjun Tetewa, tepatnya di Kabupaten Kolaka Timur. Dan kita nyampe sini tiba-tiba lagi ada anak-anak yang berenang. Lihat. Ini mah gue salut banget sama anak-anak di sini. Air sedingin ini dan mereka masih bisa main-main. Tapi itu kenapa, Mat? Ada yang hanyut. Bantu. Aduh, gue udah deg-degan aja Tradikers. Gue kira itu anak beneran hanyut. Ternyata itu cara buat mereka nyebrangin ke spot jumping di air terjun sana. Oke, Tradikers.
kalau misalnya lagi berenang main-main air di sini, mereka punya atraksi khusus. Atraksinya lompat dari ujung sana. Itu mereka udah siap buat lompat dari atas. Lihat. Ini sih beneran ekstrim, Mat. Kita coba yuk, Vin. Ah, serius lo mau nyoba? Vin, ayo susul gue sini. Masa gue kalah sih sama Mamat? Ya udah deh, gue coba. Finally. Akhirnya ketangkep juga si Vina Trading Cars. Tapi berhubung masih agak shock, jadi yang naik ke atas air terjun cuma gue aja nih Trading Cars. Semoga sukses ya, Mat. Gue sih nunggu di bawah aja deh, bareng kru.